Selamat pagi untuk kita semua. Langsung saja perkenalkan. Nama saya Maria Elizabeth Parada Kerans dari kelas 3A2 Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula ini. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Pembangunan dengan bunyi soal. Jelaskan secara singkat intisari dari paradigma teori-teori pembangunan. Paradigma teori-teori pembangunan terdiri dari teori modernisasi, teori ketergantungan, teori pasca ketergantungan, teori pembangunan berkelanjutan, dan teori pembangunan manusia. Yang pertama, teori modernisasi. Teori ini mengutamakan aspek ekonomi dan sosiologi, dan teori-teori tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Teori modernisasi ini merupakan teori yang paling dominan menentukan wajah pembangunan. Ada dua teori besar yang mempengaruhi teori modernisasi ini, yaitu teori evolusi dan teori fungsional. Yang kedua, teori ketergantungan. Teori ketergantungan merupakan keterkaitan erat dengan kajian wilayah atau geografis. Hal ini disebabkan dalam teori ketergantungan dibahas keadaan dan hubungan antara dua kelompok negara yang pada dasarnya merupakan hubungan antara dua region. Teori ketergantungan atau dikenal juga dengan teori depensil lahir atas ketidakmampuan teori modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang. Secara teoritis, teori modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga terjadi karena faktor internal dan dari negara tersebut. Yang berikut, teori pasca ketergantungan. Teori pasca ketergantungan ini muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori depensi. Yang berikut bunyi soal nomor 2. Berikan pendapat serta contoh Anda dalam strategi pembangunan di berbagai bidang dalam era new normal ini. Yang pertama di bidang ekonomi. Nomor 3, strategi pembangunan dengan menggunakan paradigma people centered development dari kasus yang ada, yaitu masyarakat dan pemerintahan harus menggunakan sumber daya alam yang ada untuk membangun fasilitas yang lainnya. Masyarakat Desa Wirajaya harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga bisa menghasilkan suatu peningkatan kualitas kehidupan mereka. Teori pasca ketergantungan. Teori pasca ketergantungan ini muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori depensi. Yang berikut, teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini untuk memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam pada masa depan, generasi yang akan datang, pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromi kemampuan generasi mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, pembangunan berkelanjutan terdiri atas 3 tiang utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantungan dan memperkuat. Yang berikut, teori pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya pemberdaya yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar berpartisipasi dalam segala bidang pembangunan. Ada 4 komponen penting dalam paradigma pembangunan manusia, yakni 1. Equity, yaitu adanya keadilan dalam paradigma pembangunan manusia. Kesempatan untuk manusia yang artinya adanya akses terhadap kesempatan yang merata. Yang kedua, sustainability,
yaitu tingkat kesejahteraan yang dinikmati masa kini harus bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Yang ketiga, productivity, yaitu peningkatan kapitalitas sumber daya manusia melalui invest in people agar potensial maksimal mereka dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan. Yang keempat, empowerment, yaitu pembangunan berdasarkan partisipasi penuh masyarakat, yakni masyarakat bukan hanya sebagai penerima, melainkan juga aktif dalam menentukan pilihan mengenai cara membentuk hidup mereka sendiri.